Sebenarnya HMI itu organisasi yang bergerak di bidang apa, Kak? Visi misinya bagaimana dan tujuannya sendiri itu seperti apa? Jadi sebelumnya izin perkenalkan, saya Chandra, Ketua Umum HMI Cabang Palembang. Terkait pertanyaan teman siapa tadi? Kiki, apa sih dari tujuan HMI? HMI bertujuan ada 5 tujuan dari terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang melapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu. Itu dari tujuan HMI yang terdapat dalam pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Konstitusi HMI. Tujuan itu yang harus kita capai. Bagaimana kita bisa menciptakan kader yang berkualitas akademis? Bagaimana kita bisa menciptakan kader yang mampu untuk menciptakan sesuatu perubahan? Bagaimana kita bisa menciptakan kader yang mampu untuk mengabdi kepada masyarakat, berguna bagi negara, bangsa, dan negara? Dan tentunya karena HMI ada organisasi Islam, kita harus melapaskan Islam, mungkin nilai-nilai keislaman. Yang kelima, kita harus bertanggung jawab sebagai umat manusia. Tentunya setiap yang kita lakukan di dunia akan kita bertanggung jawabkan. Apapun itu, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab itu. Nah, itu ada tujuannya. Dalam organisasi kan ada struktur, ada bagian-bagian dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan di HMI sendiri strukturnya seperti apa secara struktural dan struktural. Jadi HMI kita ada yang namanya pengurus besar. Pengurus besar itu ada di Jakarta, ialah PBHMI. Di bawahnya ada turunan lagi yang memegang di daerah wilayah provinsi, itu namanya Batku, Badan Koordinasi. Tugas dari Batku ini sebagai perpanjangan tangan dari PBHMI. Ketika PBHMI ada kebijakan, ketika PBHMI ada instruksi, perpanjangan tangannya adalah Batku yang mengontrol dari kerja-kerja cabang-cabang. Dan di bawah Batku itu ada cabang. Cabang ini yang memegang di wilayah kabupaten atau kota. Di bawahnya lagi ada yang namanya Korkom, koordinator komisariat. Ini yang memegang di wilayah kampus, di universitas. Contohnya ada di Unsri 1 Korkom, di UIN ada 1 Korkom. Nah, itu koordinator komisariat. Dia sama dengan tugasnya Batku sebagai perpanjangan tangan dari cabang komisariat. Yang di bawahnya lagi ada di level fakultas, itu komisariat, dan itu adalah jantungnya HMI. Itu jadi ada 5 tingkatan, PB, Batku, 4 tingkatan nih, PB, Batku, cabang, Korkom, komisariat 5 ini. HMI sendiri melakukan hubungan kerja dengan organisasi? Tentunya ada. Di dalam HMI ini sangat multikultural. Ada yang background, ada yang Muhammadiyah. Kita tidak membahas hal itu. Dan hubungan eksternal di HMI ini ada yang namanya Cipayung Plus kalau sekarang. Cipayung Plus ini ada beberapa organisasi gabungan kita. HMI, PMII, kami, GMKI, PEMKRI, LMND, dan KMHDI. Itu adalah organisasi-organisasi eksternal, bukan Islam. KMHDI Hindu Buddha, PEMKRI Kristen, GMKI kita ada yang namanya Cipayung Plus. Jadi di situ ketika ada isu nasional, contoh Omnibus Law, Ciptaker, itu yang turun itu Cipayung. Kita melakukan konsolidasi dengan berbagai organisasi eksternal kampus khususnya,
dan kerjasama dengan internal kampus juga, dengan BEM-BEM, kita melakukan konsolidasi, kita mengkaji kebijakan apa yang mereka lakukan ini dampaknya untuk masyarakat. Itu Cipayung Plus namanya. Lalu dalam hal kontribusi dan aksi, aksi-aksi apa saja yang pernah dilakukan HMI terhadap masyarakat? Tentunya kita adalah organisasi mahasiswa, kita adalah organisasi Islam, kita adalah organisasi independen, dan 3 nilai ini yang harus kita junjung tinggi. Kita sebagai mahasiswa tentunya akan mengawal segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan untuk masyarakat. Organisasi begitu juga. Dan pada hari ini, setiap kebijakan pemerintah yang tidak baik untuk masyarakat, tentunya kita akan melakukan bentuk aksi. Entah itu aksi turun ke lapangan, ataupun aksi konsolidasi, ataupun aksi melalui media-media. Tentunya setiap kebijakan yang tidak baik, yang akan menimbulkan suatu gejolak di dalam masyarakat, kita harus kawal. Itu tadi. Sebelum kita melakukan aksi ke lapangan, ya kita melakukan konsolidasi. Apa sih tujuan dari kebijakan ini dengan pihak yang terkait? Itu yang harus kita lakukan. Jadi ada mekanismenya. Sebelum kita turun aksi, kita melakukan konsolidasi, kita surati dulu kebijakan itu seperti apa, kita dipanggil melakukan konsolidasi, diskusi dengan pihak yang terkait, kenapa harus adanya kebijakan ini. Setelah hal itu tidak diindahkan keinginan kita dan memang bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, dan kebijakan itu tidak dihapuskan, kita turun aksi ke lapangan. Itu. Oke. Lalu menurut kalian sendiri seberapa penting proses advokasi? Sangat penting. Sangat penting. Iya. Oke. Dalam sebuah organisasi, proses advokasi merupakan suatu hal yang penting bagi kakak. Lalu kira-kira apa saja advokasi yang telah dilakukan oleh organisasi HMI ini sendiri? Sudah banyak. Mungkin akan ditambahkan oleh Berta. Boleh. Ini bagian PTKP HMI cabang Palembang. Siap. Kalau dikit tambahannya. Ini bagian pergerakan aksi tadi sebenarnya. Dijelaskan. Tadi terkait apa? Apa saja advokasi yang telah dilakukan oleh organisasi HMI ini sendiri? Untuk tubuh dalam himpunan mahasiswa Islam tak luput dari advokasi pastinya untuk menyelesaikan masalah. Baru-baru ini sempat ada insiden perusakan rumah warga bertempatan di angkatan 45. Oknumnya itu adalah anak muda yang sedang mabuk. Proses itu tahapan itu karena di HMI mempunyai lembaga, ada lembaga konsultasi bantuan hukum, dan di situ pusatnya terkait bantuan hukum terhadap mahasiswa masyarakat, dan itu masyarakat mendatangi dari LKBH tersebut untuk mengadvokasi kejadian itu, dan sampai tuntas himpunan mahasiswa Islam yang dinaungi oleh tentu saja PTKP dan LKB HMI cabang Palembang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Advokasi itu yang terbaru. Sebelumnya itu ada di kampus UIN Raden Patah Palembang, dan juga sempat bekerja sama dengan wakil presiden mahasiswa Unsri terkait isu pencabulan, dan itu selesai dalam advokasi. Karena penting, kita bukan semerta-merta untuk menyelesaikan masalah itu dengan demonstrasi. Demonstrasi itu adalah cara terakhir ketika masalah itu tidak bisa dipecahkan, baru kita melakukan demonstrasi, terkhusus di tubuh HMI tersebut.
Kenapa kami harus audiensi baru untuk mengadvokasi? Yaitulah profesionalisme yang ada di pada tubuh HMI tersebut, tidak melanggar undang-undang kebijakan pemerintah, gitu. Oke. Bisa pertanyaan selanjutnya Kak. Kan kita sudah tahu kalau advokasi itu penting, tidak mungkin HMI itu bergerak-gerakan menangani advokasi itu. Jadi pertanyaannya ini, aktor-aktor siapa yang terlibat dalam melakukan advokasi tersebut? Dari aksi itu apa yang diajak HMI sama masyarakat advokasi? Siapa yang? Baik, mungkin kalau sifatnya permasalahan itu personal, masyarakat, individu, itu diselesaikan secara sistematis oleh tubuh himpunan mahasiswa Islam itu sendiri, oleh HMI sendiri, karena di HMI ya, sudah kompleks tatanan tugas fungsi pokok dari setiap masing-masing kader. Masalah advokasi itu diserahkan kepada lembaga konsultasi bantuan hukum tadi, contohnya kan. Nah, terkait pengadvokasian untuk isu-isu yang ada pada nasional, tentu Cipayung Plus yang disebutkan oleh Ketua Umum tadi itu selalu terlibat. Ya, perlu diketahui Cipayung Plus itu adalah program produk dari alumni himpunan mahasiswa Islam Bang Akbar Tanjung, gitu kan. Beliau yang menggagas terkait konsolidasi Cipayung itu. Cipayung Plus itu kan nama jalan sebenarnya di Jakarta itu adalah produk dari beliau. Ya, pastinya HMI selalu berkontribusi dan mengikuti fase-fase kemajuan di negara ini. Fase-fase dari penjajahan sampai sekarang, alhamdulillah HMI masih ikut kontribusi untuk negara. Terkait siapa saja yang dilibatkan. Yang pertama tadi kan kalau sifatnya individual, itu kita melibatkan dari tubuh HMI, karena kami sudah punya banyak lembaga gitu kan, tergantung isunya. Terkait advokasi pastinya dihukum tadi, ekonomi punya LEMI, lembaga ekonomi mahasiswa Islam. Nah, kalau untuk sifatnya yang koordinasi nasional, itu pasti melibatkan seluruh dari anggota Cipayung Plus Palembang, kota Palembang, karena kami di kota Palembang itu. Nah, barangkali itu yang bisa terkait advokasi tadi. Mungkin selanjutnya ditanya dari kawan-kawan dari Perkenalkan, nama saya Rizky Nuriman. Saya mohon maaf dulu karena saya tidak dapat hadir di sana bersama teman-teman saya disebabkan jarak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak bantu jawab ya Pak. Pertanyaan yang pertama masih mengenai advokasi. Untuk melihat suatu keberhasilan dari proses advokasi yang dijalankan, apa yang menjadi indikator atau tolak ukur atau standar yang Bapak tetapkan atau terapkan selama masa kepemimpinan? Baik. Untuk menilai pencapaian dari advokasi kami tersebut, tentu saja kami secara sistematis profesional melakukan advokasi dan mempunyai solusi pastinya. Contoh misalnya di Unsri itu sering kali adanya kecelakaan. Nah, di sana mahasiswa kawan-kawan yang dari teknik, dari komisariat, kan, komisariat teknik itu mengadvokasi sedetail baik hubungan jalan dengan ban dan lain-lain gitu kan, dan itu kami dokumentasikan dengan bentuk data, dan itu kami berikan kepada PU yang bersangkutan ya untuk menindaklanjuti. Alhamdulillah
walaupun beberapa lah pasti ada yang tidak diaminkan ketika itu, hampir seluruh advokasi yang kami bentuk, yang kami gagaskan, yang kami jalankan itu terrealisir dengan mulus gitu ya, karena kami advokasi pun mempunyai pandangan lah, kami lihat aspek misalnya kelemahannya apa, kurangannya apa, itu analisis yang selalu kami pakai. Biasanya kalau di kalangan anak ekonomi itu kan ada analisis SWOT ya, SWOT, kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dan peluang gitu, dan itu selalu kami terapkan dan terus menerus. Insya Allah komitmen ini sampai kapanpun HMI masih tetap menjalankan ini, insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, berkaitan dengan hal tadi ya Pak, secara spesifiknya dalam menyukseskan atau menjalankan advokasi yang tadi itu yang Bapak sebutkan, kira-kira faktor pendukung dan faktor penghambatnya itu apa saja? Terkait faktor pendukung, faktor hambatan kami itu biasanya terkait advokasi itu adalah beberapa dari pemerintah, karena memang harus dilibatkan. Atau kalau mengadvokasi melibatkan kepolisian, aparatur negara gitu kan, kemudian profesional di bidang hukum, pengacara gitu. Nah, itu yang menjadi hambatan kami terkadang, walaupun nanti diselesaikan oleh lembaga yang ada pada tubuh HMI, lembaga konsultasi bantuan hukum, cuman legacy-nya kan agak berbeda. Legacy lembaga konsultasi bantuan hukum itu beda dengan yang diberikan pemerintahan, legasinya kepada pengacara yang disumpah sebagai advokat, pengacara dan lain-lain itu ya. Itu mungkin barang hambatan dan menjadi PR kami sebenarnya di Himpunan Mahasiswa Islam di kepengurusan Chandra ini baru ini sudah digarap lagi terkait pusat bantuan hukum itu tadi untuk advokasian, lebih untuk memuluskan pergerakan dan untuk membela yang benar gitu ya. Itu barangkali untuk tadi kekurangannya kan, untuk pencapaian ya mungkin ini merupakan sarana edukasi di tingkat mahasiswa, karena berbicara HMI pasti berbicara mahasiswa, syarat di HMI ini adalah mahasiswa. Pencapaian bagi seorang mahasiswa ketika berhasil mengadvokasi masalah dari masyarakat, masalah dari mahasiswa gitu kan, ini merupakan ranah edukasi yang perlu diapresiasi sebenarnya. Seorang mahasiswa bisa menyelesaikan advokasi tanpa harus melibatkan aparatur negara gitu. Itu untuk pencapaian, dan itu pastinya kami melalui kajian-kajian hukum, dan itu rutin, hampir setiap seminggu sekali kami melakukan kajian gitu. Ya barangkali itu. Pendukungnya tadi kan ya, yang kami handalkan sekarang itu adalah melalui kajian-kajian ilmiah, pastinya pendukung terkait advokasi. Ya, kajian-kajian, kemudian ya pastinya kami melalui diskusi yang kami lakukan di HMI tersebut dengan berbagai metode, GD, diskusi gitu kan, dengan berbagai konsep, ya tak luput ya tujuannya untuk mengetahui apa sih titik permasalahan tersebut dan apa solusinya. Ya, terkadang kan kita berpikir hanya bisa menawarkan solusi, itu yang dianggap oleh pemerintah bahwasanya mahasiswa itu jangan hanya bisa mengkritisi, juga memberi solusi, dan itu sudah kami terapkan di Himpunan Mahasiswa Islam. Bahkan permasalahan apapun, baik itu segi politik, ya kami mempunyai satu bundelan kajian itu, dan kami berikan ini loh referensi itu dari berbagai aspek, mau itu politik, properti gitu kan, mau politik sifatnya yang konvensional gitu kan, itu kami terapkan, kami kaji bersama-sama ini, dan kami hadirkan pakar-pakarnya
Dan pastinya yang kami libatkan itu adalah alumni HMI yang sedang menduduki di berbagai bidang gitu yang kami libatkan. Itu adalah metodenya yang kami pakai gitu.